Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawan Firmansyah, NIM A71019034 kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis resiko keamanan bagi perusahaan di bidang cloud computing. Pengertian cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah proses pengolahan pada komputasi dengan melalui jaringan internet yang memiliki fungsi untuk menjalankan program melalui komputer yang telah terhubung satu dengan yang lain pada waktu yang sama. Cloud computing dapat memudahkan pengguna dalam menjalankan sebuah program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu, serta memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet. Analisis resiko keamanan cloud computing. Semakin banyaknya sebuah perusahaan yang saat ini menerapkan teknologi cloud computing, karena keuntungan dan manfaat yang dimiliki oleh cloud computing yang sangat banyak, sehingga dapat menekan biaya penerapan TI yang relatif mahal dari segi instalasi, lisensi software, dan pemeliharaan. Tetapi karena semakin banyaknya informasi individu dan perusahaan yang tersimpan pada cloud, akan memunculkan resiko keamanan data yang ada pada cloud. Analisis resiko membantu ketidakpastian dalam mengambil keputusan rasional dan selama ketidakpastian ada dalam pengambilan keputusan. Keamanan data sendiri merupakan sebuah resiko penghalang terbesar untuk penerapan cloud computing. Terdapat beberapa bisnis masih enggan untuk memindah data dan aplikasi ke cloud, terutama data yang sangat penting dalam bisnis, karena resiko kebocoran data rahasia yang mengarah ke privasi. Kurangnya kontrol terhadap data dan aplikasi, ketersediaan data layanan pada cloud, resiko penurunan integritas data, dan perlindungan yang tidak efektif dalam transmisi data, serta backup karena enkripsi yang tidak memadai. Resiko keamanan cloud computing. Yang pertama, kerahasiaan data. Infrastruktur cloud computing yang dapat memungkinkan akses dan penggunaan secara bersamaan akan menimbulkan sebuah masalah terhadap privasi data, termasuk konsekuensi yang didapat akibat adanya penyimpangan penggunaan terhadap informasi rahasia suatu bisnis. Dengan menyediakan layanan penyimpanan data secara eksternal, akan dapat meningkatkan kerentanan data sedang diakses atau disalin oleh orang yang tidak berhak. Ancaman privasi data sendiri berasal dari pihak internal seperti penyedia layanan atau pengguna perusahaan. Untuk penanganan resiko ini, yaitu informasi diperbolehkan diakses pada cloud harus diklarifikasikan secara tepat, serta penyedia layanan cloud computing harus membuktikan pada pelanggan terhadap efektivitas pengendalian privasi data. Yang kedua, kontrol terhadap data. Solusi yang diberikan pada cloud mengakibatkan sulitnya untuk menjaga keamanan privasi data, pencurian identitas, dan cybercrime. Sebuah perusahaan tidak memiliki kontrol secara langsung terhadap data yang disimpan pada penyedia layanan. Banyaknya perusahaan dalam cloud yang melakukan pelanggaran hukum dan adanya tindak peretasan data yang menyebabkan data rahasia milik perusahaan akan ikut tersebar dalam satu penyedia layanan cloud. Untuk penanganan resiko ini, yaitu audit pihak ketiga harus dilakukan secara teratur untuk memantau penyedia layanan cloud computing terhadap kepatuhan dan kesepakatan efektivitas pelaksanaan, kepatuhan terhadap kebijakan keamanan, prosedur, dan standar. Penyedia layanan cloud harus memberikan transparansi operasional, kontrol, dan keamanan pada layanan cloud computing. Yang ketiga, ketersediaan dan layanan. Prosedur pemulihan data atau recovery harus teruji dan terencana, karena hal ini akan sangat penting dalam menjamin ketersediaan layanan dan data. Resiko lainnya termasuk kerahasiaan data dapat menghambat proses pengujian backup dan restore data. Jika hal ini terjadi, maka pelanggan cloud lainnya akan mendapatkan prioritas tinggi dalam proses recovery data. Untuk penanganan resiko ini, yaitu data harus tersedia dan di backup dengan disertai skema recovery data yang efektif untuk mencegah kehilangan data. Menimpa data yang tidak diinginkan atau rusak, penyedia layanan cloud harus memiliki backup dan kebijakan replikasi data serta menyimpannya di auditable
yang memadai untuk prosedur restore dan recovery data secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Yang keempat, resiko logical access. Koneksi data menggunakan jaringan internet akan menyebabkan resiko akses yang tidak sah, seperti halnya akses administrator dari orang luar perusahaan. Akses tidak sah ke antarmuka menu administrator pada cloud computing jauh lebih dibandingkan sistem tradisional yang dapat diakses oleh beberapa administrator. Untuk penanganan resiko ini, yaitu penyedia layanan keamanan harus dapat menentukan adanya kontrol keamanan yang kuat dan efektif, meyakinkan pelanggan bahwa data dan aplikasi memiliki jaminan keamanan terhadap akses yang tidak sah serta perubahan kehilangan data. Yang kelima, risiko physical access. Menempatkan data dalam jumlah besar yang dapat diakses secara global sama saja dengan meninggalkan organisasi terbuka yang menimbulkan ancaman didistribusikan jika penyerang dapat memperoleh akses langsung ke lokasi penyimpanan. Untuk penanganan risiko ini, yaitu pastikan penyedia layanan cloud bersedia untuk menjalani audit internal dan sertifikasi keamanan serta dapat memastikan kepatuhan terhadap standar. Penyedia layanan cloud harus membuktikan bahwa data termasuk salinan dan backup hanya disimpan di lokasi yang diizinkan oleh hak akses yang sah. Kesimpulan, untuk membuat lingkungan cloud yang lebih aman, kuat, dan tepat kontrol, maka upaya penanganan risiko keamanan harus dilakukan. Pertimbangan harus diberikan terhadap semua risiko untuk memastikan integritas dan ketersediaan aplikasi dan data di cloud. Disarankan juga sejumlah kontrol yang dapat dipertimbangkan untuk memperhitungkan dan upaya penanganan risiko keamanan sebagai pedoman dari standar kontrol untuk menangani risiko cloud computing. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.